Halo semua, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kalian, Koswiri Fun. Oke, kali ini kita akan melanjutkan film K2 episode 2 ya. Penasaran gimana lanjutan kisah Anna dan Kim? Kita saksikan langsung. Check this out. Di episode kemarin, kita diperlihatkan banyak aksi baku hantam dari Kim, serta banyak fakta yang terkuak dari Jang Sejo, Choi Yujin, serta Anna. Dan sekarang kita akan lanjut ke episode 2 ya guys. Di episode 2 ini dimulai flashback Anna setelah kejadian di mana ibunya meninggal. Dia diinterogasi oleh polisi. Anna diinterogasi dengan rasa tertekan karena diintimidasi dari polisi tersebut. Dan pada akhirnya Anna berbohong. Dia mengatakan dialah yang membunuh ibunya. Shin berpindah ke jalan di mana flashback telah berakhir dan Anna tersadar dia berada di tengah jalan dan hampir tertabrak mobil. Pengguna mobil tersebut kaget dan sempat memfoto Anna karena dia tertarik dengan paras dan pakaian Anna. Anna diselamatkan oleh nenek-nenek dan dibantu untuk minggir ke seberang jalan. Shin berpindah ke rumah Yujin. Yujin, direktur park dan kepala Joe sedang membicarakan Kim. Terkuak fakta bahwa Kim dulunya adalah tentara bayaran yang sangat berbakat dan ditugaskan di Irak. Ia tergabung dalam tentara elit yang bernama Blackstone. Tapi itu dulu. Sekarang Kim menjadi buronan dan diincar banyak pihak termasuk Interpol negara. Eugene menyuruh sekretaris pribadinya untuk membantu direktur park dan kepala Joe untuk menangkap Kim. Sekretarisnya bernama Dongmi. Setelah pertemuan tersebut, Dongmi memberitahu Eugene bahwa Anna kabur lagi dari gereja. Dan foto Anna tersebar karena ternyata orang yang memfoto Anna di jalan kemarin adalah Paula Feld, desainer terkenal asal Spanyol. Eugene terlihat panik karena tidak mau identitas asli Anna terbongkar keluar. Karena bisa bahaya, membuat reputasi mereka jelek. Apalagi pemilihan presiden sudah sebentar lagi. Dan akhirnya dia memilih untuk membawa Anna kembali ke Korea. Di sisi lain kita melihat direktur Park bertemu dengan kepala kepolisian. Dia ingin meminta bantuan untuk membukakan semua CCTV di Korea untuk melacak Kim. Akhirnya kepala kepolisian itu membantu, tapi dengan syarat yang sudah ditentukan. Shin berpindah ke Kim. Kim yang berhasil kabur diberi tumpangan rumah selama 1 hari oleh kakek dan nenek yang ia tolong di jalan. Lalu Kim beristirahat, makan, dan tidur. Tetapi di dalam tidurnya Kim bermimpi waktu dia berada di medan perang di Irak dulu bersama teman-temannya. Lalu Kim pun terbangun dan mendengar suara tangis dari nenek yang menolongnya. Ketika keluar kamar, dia mendapati si kakek yang juga sedang mabuk. Dan ternyata mereka sedang bersedih karena anak laki-lakinya meninggal dunia belum lama ini. Di sini, kakek yang sedang mabuk meminta bantuan Kim untuk membereskan kebunnya. Dan Kim pun berjanji akan membantunya membereskan semuanya esok pagi. Di sisi lain, kita melihat direktur park bersama anak buahnya berhasil melacak keberadaan Kim lewat CCTV. Pagi pun tiba. Kim mulai menepati janjinya dan membersihkan kebun si kakek. Lalu si kakek juga membantunya. Si nenek yang melihat mereka berdua merasa terharu dan teringat anaknya. Setelah itu, mereka beristirahat makan. Di sini Kim diberi baju peninggalan anak si kakek dan nenek. Mereka pun melanjutkan membersihkan kebun. Tetapi pisau mesin punya Kim sudah tumpul dan dia meminta izin kepada si kakek untuk membelinya di luar. Setelah kembali, Kim merasa curiga ada kendaraan lain yang parkir di depan rumah si kakek. Dan ternyata benar dugaan Kim. Kakek dan nenek sedang disandra dan ingin dibakar hidup-hidup oleh orang suruhan Eugene. Kim pun tidak tinggal diam dan ingin menyelamatkan kakek dan nenek tersebut. Dan terjadilah baku hantam yang sangat sengit. Baku hantam terlihat sangat seimbang karena orang suruhan ini juga mempunyai teknik yang bagus dalam bertarung. Akan tetapi, berkat
pengalamannya di militer dulu, Kim berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Kim menginterogasi orang tersebut dengan mengancam akan memaku tangannya. Akhirnya orang tersebut berbicara bahwa dia adalah orang suruhan Eugene dan memberitahu siapa saja yang dekat dengan Kim atau melindunginya akan dibunuh. Kim sangat nekat dengan mendatangi rumah Eugene seorang diri. Dia menyamar menjadi tukang paket, lalu menghajar penjaga rumah Eugene, lalu masuk ke dalam. Di dalam rumah, diperlihatkan Anna yang baru datang dari Spanyol bertemu dengan Eugene. Di sini Anna terlihat kesal dan dendam terhadap Eugene dan mengatakan akan membongkar misteri kematian ibunya. Eugene menanggapinya dengan santai dan menyuruh Anna untuk beristirahat. Eugene yang sedang bersantai dikagetkan dengan kemunculan Kim di dalam rumahnya. Lalu Kim berkata, di pertemuan pertama ini dia memperingatkan Eugene untuk tidak mengganggunya dan orang di sekitarnya. Bila dia melanggar, Kim akan membunuhnya di pertemuan selanjutnya. Eugene hanya bisa tertawa karena Kim sudah masuk dalam jebakannya, yaitu masuk ke dalam rumah, dan para penjaga Eugene sudah siap berkumpul dengan senjata lengkap. Eugene penasaran dengan alasan Kim yang nekat datang ke rumahnya, dan Kim pun menjawab, alasannya karena ingin melindungi kakek dan nenek yang baru ia kenal kemarin. Eugene pun tertawa dengan alasan tersebut, lalu mengatakan dia akan membunuh kakek dan nenek tersebut. Kim yang marah tidak bisa berbuat banyak. Eugene pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Kim. Di luar rumah, ada 2 orang polisi yang mencari Kim karena sudah mencuri motor tukang paket. Hal ini dimanfaatkan Kim untuk membebaskan diri dari borgol dan tali yang mengikat dirinya. Di sini Kim berhasil membebaskan diri dan dia langsung menghajar semua anak buah Eugene yang berada di garasi tanpa ampun. Satu persatu anak buah Eugene dikalahkan. Kim pun mengambil sebuah pistol dan masuk kembali ke dalam rumah untuk membunuh Eugene. Eugene yang hendak pergi kaget karena Kim kembali muncul di hadapannya. Kim pun langsung menodongkan pistol ke kepala Eugene dan tiba-tiba Anna muncul berkata untuk menembak Eugene. Kim yang kaget tiba-tiba ingat bahwa wanita ini yang dia tolong di stasiun waktu di Spanyol dulu. Wah, sangat seru bukan? Kita lanjut di episode 3 ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.